Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Rajab, yang setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, maka berjalannya waktu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga sampai detik ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita panjang umur dan bisa memanfaatkan waktu untuk kebaikan, di antaranya menghadiri majelis ilmu. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, dan pembahasan kita masih di Kitabul Wudu atau berkaitan dengan Thaharah. Kita masuk di pembahasan yang berikutnya, yakni Raqmu Thamaniyah wa Khamsun. Raqmu Thamaniyah wa Khamsin. Kita masuk di nomor 58. Babun nahyi anil bauli bi abwabil masajidi. Di nomor yang ke-58 ini penulis akan membahas tentang larangan buang air kecil. Baul, ya. Baul adalah buang air kecil. Ghaid, buang air besar. Larangan buang air kecil di pintu-pintu masjid. Kelewatan memang ya, kalau sekarang ada yang begitu ya. Tapi ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Yang intinya ini kembali kepada masalah thaharah. Di dalam Islam, ya, thaharah, nadhafah, ini perkara yang sangat penting, bahkan telah diingatkan di awal-awal Allah Ta'ala mengangkat beliau sebagai seorang Rasul. Ya, ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW berkenaan dengan Thaharah. Ada kalimat, ya, Thaharah, tathhir. Ayat yang mana? Siapa yang tahu? Ayat pertama turun kepada Nabi SAW. Di sana disebutkan tentang perintah Thaharah. Ada yang bisa sebutkan ayatnya? Hasan, masyaallah, ya. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu ya Muhammad, thaharahlah, tathhir, bersihkan, sucikan. Maka disitulah para ulama mengatakan tathhir atau thaharah itu dua makna, dua jenis. Ya. Ada thaharah yang berupa tathhirus sifat, ada tathhiruz zat. Ya, bentuk pembersihan, pensucian secara sifat, yaitu mensucikan diri dari kesyirikan, mensucikan diri dari kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, dan yang lainnya yang sejenisnya. Ya, ini tathhirus sifat namanya, pembersihan dari sifat-sifat yang tercela. Ya, tathhirus sifat al-mazmumah. Ada makna tathhir yang kedua, nawathiyabaka fatahhir. Pada dasarnya ketika kita hidup di dunia itu berpakaian. Pakaian yang bisa dilihat manusia dan pakaian yang dilihat langsung oleh Allah. Ya, itu pakaian batin namanya. Perbuatan kesyirikan seseorang, maksiat seseorang, dosa seseorang itu enggak bisa dilihat manusia. Ya. Pakaian ketakwaan, libasut taqwa. Nah, tathhir yang kedua, tathhiruz zat.
Itu bentuk pembersihan, pensucian yang punya zat, yang kelihatan. Ya bukan sifat tapi zat. Itulah dia tathhir minan najas, membersihkan badan dari najis, membersihkan tempat ibadah dari berbagai macam kotoran, membersihkan pakaian, badan dan tempat-tempat yang kita singgahi, tempat kita beribadah. Wasiyabaka fatahhir. Ini merupakan ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW sebagai bukti beliau telah diangkat menjadi apa? Rasul, bukan menjadi nabi. Karena ayat pertama yang menunjukkan beliau diangkat menjadi nabi adalah surat Al-Alaq, Iqra. Tapi ayat pertama yang beliau diangkat sebagai rasul adalah surat Al-Mudaththir tadi. Al-Mudaththir, qum fa'andir siyabaka fatahhir. Taib. Nah, maka di sini di antara bentuk tathhir yang diperintahkan di dalam Islam adalah membersihkan masjid, menjaga kebersihan masjid. Maka di sini beliau membuat satu bab karena ada dalil secara khusus kejadian di masa Nabi, walaupun bentuk thaharah khusus untuk masjid itu pada berbagai macam sisi. Ya, terutama membersihkan masjid dari hal-hal yang telah datang dalam syariat, di antaranya membersihkan masjid dari najis seperti yang nanti kita dapati di sini. Seperti disebutkan di sini, larangan buang air kecil di pintu masjid atau di sudut-sudut masjid ataupun di masjid. Tidak boleh membuang kotoran-kotoran yang berat yang di dalam syariat telah dinyatakan di antaranya najis, baik itu air kencing, baul ataupun ghaid. Ya, baik itu air kencing ataukah itu ya tahi. Taib. Nah, secara umum di antara dalilnya, ini di antara dalil yang kita akan bahas, di antara dalil secara umum kita dapati firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala memerintahkan nabinya yang mulia, nabi yang pertama membangun rumah Allah taala di muka bumi ini. Siapa dia? Nabi, nah, jangan enggak tahu sejarah ini. Nabi siapa? Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail. Ya, keduanya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun pondasi-pondasi Ka'bah. Ya, pondasi-pondasi Ka'bah, rumah Allah taala yang pertama. Kata Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa idz ja'alnal baita lin-nasi wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna yakni amarna auhayna wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ya, dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, yaitu Baitullah Ka'bah, sebagai masabatan linnas. Apa arti masabah? Masabah itu tempat berkumpul, tempat kembalinya manusia berkumpul. Jadi Allah taala jadikan Ka'bah itu sebagai tempat perkumpulan seluruh kaum muslimin dari berbagai suku, dari berbagai negara kumpul di sana semua. Itu Allah taala jadikan. Ya, wa idz ja'alnal baita masabatan linnas, karena masabatan itu dari fi'il sabaya subuh, itu bisa bermakna roja'a, yarji'u bisa bermakna ijtama'a. Nah, Allah taala jadikan Baitullah itu rumah Allah dan rumah-rumah Allah taala selainnya yang ada di muka bumi ini yang dibangun oleh kaum muslimin. Maka semua mengikuti hukum rumah Allah taala yang pertama. Itu menjadi rumah Allah ataupun masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram itu Allah taala jadikan sebagai masabah. Masabah itu bermakna roja'ah, tempat kembalinya kaum muslimin itu ke sana. Sehingga apabila seorang yang telah mengunjungi Masjidil Haram, mengunjungi Ka'bah, mengunjungi Makkah, maka ada kerinduan untuk ke sana lagi. Ya, biasanya ada kerinduan karena memang itu tempat berkumpulnya manusia, dan amnan itu merupakan tempat yang aman.
Ya. Itu merupakan tempat yang aman, kata Allah Ta'ala. Wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amnan. Itu tempat yang aman. Apa buktinya itu tempat yang aman? Hah? Apa buktinya bahwasanya itu tempat yang aman? Maka ya, dijawab. Tidak dimasuki Dajjal. Ada hujah yang lainnya? Apa buktinya itu tempat yang aman? Tidak dimasuki Dajjal. Nanti di yaumil akhir zaman sebelum datangnya kiamat. Iya, jangankan manusia, hewan dan tumbuhan sekalipun merasa aman di sana. Hewan sekalipun merasa aman di sana, apalagi manusia. Betul apa betul? Hah? Hewan sekalipun merasa aman di sana. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang diharamkan untuk membunuh hewan buruan. Terutama bagi orang yang ihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan di sana. Padahal kalian sedang ihram, tidak boleh mematahkan rantingnya, merusak pepohonannya. Jadi hewan dan pepohonan tumbuhan saja merasa aman. Demikian juga manusia. Sehingga pantas Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya Baitullah itu tempat yang aman. Tapi aman, makna aman ketika dia di dunia itu penuh ujian. Jelas ya? Karena masih kita dapati di sana ada manusia yang kecurian barangnya, kan begitu ya? Saya pun pernah kecurian di sana. Tablet lagi hilang kan gitu. Dari tas dicopet. Ya. Masih ada yang mencuri di sana, masih ada yang membunuh hewan buruan, yang merusak pepohonan. Nah, amannya di dunia ini kan ujian. Tapi kalau amannya di yaumil akhir itu kesempurnaan. Ya, itu kesempurnaan kalau di yaumil akhir. Kalau di dunia itu ujian. Jangan kita katakan aman, tidak pas itu dalilnya ayatnya. Masih ada kok orang yang kecurian di sana. Berarti enggak tepat ayat ini. Bukan tidak tepat, makna aman ketika dia di dunia itu aman dengan makna ujian. Masih diuji kita. Ya, walaupun tadi berdasarkan dalil itu memang tempat yang aman. Karena tidak boleh mematahkan pepohonannya, membunuh hewan-hewannya, demikian juga yang lainnya. Taib. Ya, jadi di ayat tadi Allah Ta'ala mengatakan wa id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan hendaknya kalian menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Ya, ini syarat untuk disunnahkan bagi yang tawaf, ada salat sunnah ba'da tawaf, ba'diyah tawaf. Ya, para ulama menyebutkan ada ba'diyah tawaf, rakaatani. 2 rakaat setelah tawaf disunnahkan kita salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. 2 rakaat yang disunnahkan kita membaca setelah Al-Fatihah, membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di belakang maqam. Maqam itu tempat pijakan kaki, bukan makam kuburan ya. Bukan makam kuburan, dan itu cuma ini aja ya, duplikatnya saja itu. 2 tapak itu kalau kita lihat-lihat yang biasa digosok-gosok itu. Ya kan? Kalau lagi sempit itu enggak bisa tangan capek, ada apa gitu. PC atau apa, pokoknya disenggol-senggol itu barokah sudah. So, kalau kita dekati, kita lihat di dalam itu kan ada kayak 2 tapak gitu ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lalu kata Allah Ta'ala, ya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan Ibrahim dan Ismail antahhira musanna, agar keduanya mensucikan, toharoh, tathir. Antahhira baiti, kata Allah. Aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail dan kepada setiap kaum muslimin yang telah membangun masjid, sama diperintahkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Ya, antahhira baiti, agar keduanya membersihkan, menjaga kebersihan rumahku, kata Allah, yaitu Baitullah, Ka'bah. Untuk siapa? Untuk siapa? Lit-ta'ifin. Itu khusus di sana.
Baitullah yang paling pertama, di sanalah yang disyariatkan tawaf. Makanya orang yang berkunjung ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, yang paling utama adalah tawafnya, bukan tahiyatul masjidnya. Tawafnya yang paling utama. Ya, ketika dia datang, tawaf yang paling utama daripada tahiyatul masjid. Kecuali selain Masjidil Haram, maka lebih utama adalah tahiyatul masjid. Ya, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan masjid-masjid yang lainnya, demikian juga masjid ini. Ya, nggak ada tawaf di sini. Jangan tawaf di tiangin nanti kalian. Baik. Ya, lit-taifina wal 'akifina. Untuk siapa dijaga kebersihan rumah Allah ini? Untuk orang yang tawaf, untuk yang i'tikaf, untuk orang rukuk dan sujud, yaitu untuk orang yang salat dan mengikuti hukum masjid yang lainnya. Baik. Kita lihat di sini dalil yang disebutkan oleh beliau. Itu tadi dalil secara umum tentang masalah menjaga kebersihan. Ya, baik itu kebersihan itu tadi dua makna. Menjaga masjid artinya membersihkan dari sifat-sifat buruk. Dari sifat-sifat buruk itu jangan sampai terjadi di masjid. Jangan terjadi di masjid ini kesyirikan seperti yang pernah terjadi di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah. Jangan di masjid terjadi kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, kemaksiatan, itu harus dibersihkan dari masjid. Karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas dan tidak layak ada perkara-perkara mungkar dan maksiat di dalam masjid. Ya. Demikian juga membersihkan masjid itu dari najis. Ya, dari hal-hal yang memang secara syariat itu diperintahkan untuk dibersihkan. Baik itu najis dengan makna itu tadi ya, baul ataupun ghaid. Adapun kotor dengan makna ya, dengan makna urf, maka ini dilihat kebiasaan di setiap tempat. Debu misalnya seperti debu, ya kan? Ini dilihat setiap tempat. Ada sebagian tempat, sebagian urf menganggap debu itu bukan sesuatu yang mengganggu. Seperti masjid-masjid yang memang lantainya masih tanah, ya kan? Bahkan pakai sendal. Dulu di masa Nabi SAW, Nabi menganjurkan mengerjakan sholat memakai sendal. Kenapa? Karena memang tepat atau munasib sesuai dengan kondisi lantainya. Dan pada waktu itu memang untuk menyelisihi orang-orang kafir yang mereka ketika beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau memakai alas kaki, tidak mau memakai sendal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisihinya. Namun disesuaikan ya dengan urfnya. Ketika urfnya di sana dibuat lantainya itu bukan dengan tanah kan begitu ya, bahkan sudah dilapisi dengan semen atau sudah di keramik, apalagi dicampur lagi dengan ambal setebal ya, mungkin setebal-tebalnya sehingga ketika seorang sujud itu bisa tidur kan, tenggelam kan kepala begitu, bisa tidur itu. Seperti itu. Baik. Ya, makanya dilihat. Akan tapi yang paling utama makna tathhir di sini adalah membersihkan masjid itu dari najis ya, atau kotoran-kotoran yang secara syar'i itu diperintahkan untuk dihilangkan dari tempat ibadah, dari pakaian, dari badan. Ya kan begitu kan? Kan itu makna toharoh. Toharoh itu kan pada 3 hal untuk kita. Toharoh ya ini fil badan, wa toharoh ya pada pakaian, dan toharoh pada tempat. Tidak sah solat kita ketika kita mengerjakan solat ya, seorang yang habis buang air besar, buang air kecil, lalu dia tidak cebok, dia langsung berwudu, nggak sah solatnya. Ya, dia buang air kecil, nggak cebok, langsung berwudu, tidak sah solatnya. Karena dia membawa najis ke dalam solat. Ya, setelah buang air besar dia tidak cebok, langsung berwudu, maka tidak sah solatnya karena dia membawa najis ya ke dalam solatnya. Begitu juga ketika dia dapati di pakaiannya itu ada bekas air kencing, ada bekas tahi ya, dengan makna tahi yang najis ya, karena ada jenis tahi yang tidak najis tapi urfnya manusia menganggap kotor, seperti tahi ayam. Tahi ayam itu tidak najis tapi kotor kan begitu, jelas ya, tapi kotor dia. Nah, itu dia bawa ke masjid di pakaiannya, sudah tahu dia itu air kencing, sudah tahu itu tahi, lalu dia bawa ke masjid, dia sholat dengan pakaian tadi, tidak sah sholatnya.
kecuali dia lepaskan itu. Sebagaimana Nabi SAW ketika sholat melepaskan sendalnya karena di bawah sendalnya lengket tahi. Dilepas sandalnya, sahabat semua ikut melepaskan sendal. Kan begitu ceritanya. Lepas semua sendalnya karena saking ittiba'nya mereka kepada Nabi SAW. Taib. Nah demikian juga pada tempat. Ya, pada tempat-tempat ibadah kita itu harus dibersihkan dari najis-najis tadi, baik itu air kencing ataupun tahi. Taib. Seperti yang kita bahas ini, ya. Jadi yang ke-58 ini babun nahyi 'anil bauli bi abwabil masajid. Larangan buang air kecil di pintu-pintu masjid. An makhulin mursalan, diriwayatkan dari makhul secara mursal. Di sana disebutkan naha ayyubala bi abwabil masajidi. Sahihul Jami' wa ziyadatu. Dari makhul secara mursal disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil di pintu-pintu masjid. Ya, maklumlah dahulu kan orang-orang yang masuk Islam baru lepas dari masa jahiliyah. Yang namanya buang air kecil, buang air besar, ya dengan ala jahiliyahnya. Datang Islam, begitu juga meludah, buang dahak, itu masih ala jahiliyah. Sehingga datang ya Islam itu mereka masih mengikuti ya kebiasaan. Karena Islam itu datang kan dikit-dikit dia syariatnya, tidak sekaligus. Karena kalau sekaligus syariat itu langsung satu kitab, maka mungkin mereka akan lari. Makanya nanti akan ada pembahasan sendiri mungkin masuk di bab masjid. Itu Nabi SAW dapati dalam beberapa kejadian ya memerintahkan para sahabat untuk untuk mendapatkan pahala membersihkan masjid dari dahak yang menempel di dinding. Karena di dinding-dinding kiblat itu banyak dahak-dahak kering. Nah, dulu kan lagi sholat gitu ya. Udah ke depan ini. Ya, begitu. Kalau sekarang ada yang begitu, dihajar itu ya. Ya, kita aja yang kurang hikmah kadang. Nah, kita lihat ini ada kisahnya. Bagaimana hikmahnya Nabi SAW demikian dalam berdakwah, demikian juga dalam an-nahyu 'anil munkar, ketika mencegah dari kemungkaran. Kita lihat hadisnya. Anas bin Malik qala bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, dia bercerita ketika kami di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang kita dapati para sahabat itu duduk-duduk di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nongkrong lah kan begitu ya di masjid. Ngobrol bersama Nabi SAW. Kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW di masjid. Idh ja'a A'rabi, tiba-tiba datang seorang A'rabi. A'rabi ini orang Arab tapi dari pedalaman. Nah, ini dimaklumi. Jadi kata para ulama, yang paling berani memanggil beliau langsung dengan namanya ini 2 atau 3. Pertama malaikat Jibril. Nah, itu berani manggil langsung ya Muhammad. Itu Jibril. Ya, tapi kalau sahabat dan istri-istri Nabi itu akan manggil ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Yang paling berani itu manggil langsung nama beliau itu 3 ini. Kalau dia tidak Jibril, orang kafir atau orang Arab Badui, Arab pedalaman. Itu berani manggil itu datang, Muhammad, bagi harta, gitu ya. Atau main tarik selendangnya langsung kecekek Nabi. Ya itu dia 3 tadi. Atau biasanya orang kafir atau dia Jibril. Tapi selain itu para sahabat maka mereka sangat menghormati Nabi SAW memanggil dengan ya Rasulullah ya Nabi Allah. Bukan berarti Jibril nggak sopan kan begitu ya. Tapi ya demikian Jibril alaihissalam ya memanggil dengan demikian maka ini tidak bisa kita katakan salah karena malaikat tidak berbuat kesalahan. Baik. Nah, maka idja'a Arabi, tiba-tiba datang seorang Arab pedalaman. Faqam, lalu dia masuk berdiri yabulu fil masjid. Dia pun kencing di dalam masjid tersebut. Ya.
Dan kemungkinan itu di dekat pintunya karena paling enak masuk langsung kencing gitu ya. Enggak capek-capek dia jalan. Namanya orang udah sesak kan begitu. Biasanya orang udah sesak itu pokoknya masuk di tempat tersembunyi langsung kencing kan begitu ya. Ya atau tidak? Enggak pernah. Biasanya kan begitu, kalau kita masuk toilet itu sudah sesak sekali, begitu masuk toilet itu langsung, ya kan begitu. Nah, demikian juga kemungkinan Arab Badui ini dia masuk itu langsung buang air kecil, jadi sangat dekat dengan pintu masuk. Karena sudah saking tidak tahannya lagi dia ini mau buang air kecil, langsung cur katanya dia kencingkan di sana. 6. Faqama yabulu fil masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu yang bersama Nabi langsung mereka berkata mah. Nah, ini ungkapan bahasa Arab. Mah itu artinya uskut atau kalimat untuk menghentikan orang lain dari perbuatannya. Ya, atau hardik atau inilah ya bentakan ini ya. Mah, hei, kita begitu ya. Woi. Kita begitu. Ya, seperti itu. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabat ini langsung mengatakan mah katanya gitu ya. Kalau kita, kan begitu. Kok kencing ini kan begitu. Maka apa kata beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuzrimuhu, da'uhu kata beliau. Ya, azram atau izram itu mengandung makna biarkan. Da'uhu. Ya, la tuzrimu kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya la azrama itu jangan putuskan ya, bermakna qata'a. Azrama itu bermakna qata'a. La taqta'u, maksudnya jangan kalian putus perbuatan dia tadi, biarkan dia kencing terus. Da'uhu, biarkan dia. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka melarangnya. Hei katanya, karena dia lagi kencing. Nah, Nabi justru kebalikannya. La tuzrimu kata beliau. Jangan kalian putuskan kencingnya. Biarkan saja seperti itu dia. Da'uh kata beliau. Biarkan dia. Fataraku, maka orang-orang pun meninggalkannya, membiarkan dia. Ya, fatarakuhu hatta dia mengeluarkan semua air kencingnya. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu, memanggilnya. Dipanggillah dia. Ya, dia pun dipanggil. Faqala lahu, kemudian beliau berkata kepadanya, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in minal bauli walal qadari, innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Arab Badui tadi, dipanggil dia sini, panggil dia ke sini, dipanggil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya dengan baik kepada Arab Badui tadi, sesungguhnya masjid-masjid ini tidaklah layak, tidaklah boleh, enggak pantas digunakan untuk tempat buang air kecil, untuk tempat buang kotoran, ya, dan yang semisalnya. Masjid adalah tempat untuk mengingat Allah, zikrullah. Masjid adalah untuk tempat salat. Masjid adalah untuk tempat qiraatul Quran. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa amara rajulan minal qaum faja'a bidalwin min ma'in fatashannahu alaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk membawakan satu ember air, lalu beliau memerintahkan untuk disiramkan air tersebut di tempat kencing tadi. Syannah ya, fasyannahu ini bermakna sobbah. Sobbah ya, bermakna sobbah. Ya, ini menyiramnya dengan mirip seperti nadah. Ya, hampir mirip seperti percikan, tapi dengan jumlah air yang lebih banyak. Itu. Apa kita bilang? Bukan disiram juru kan begitu ya, tapi dia semacam mercik tapi kadar airnya lebih banyak. Ah, ini dia syannah, dengan air yang besar di tempat ya masjid tadi, di bagian masjid yang dikencingi oleh si Arab Badui tadi. Baik. Nah, ini hadisnya. Lalu kita lihat beberapa kandungan bab yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya ini.
Min fiqhil bab, di antara kandungan bab kata beliau, an-nahyu 'anil bauli bi babil masjid aw fihi. Ya, di antara kandungan bab di sini kata beliau, larangan buang air kecil di pintu masjid ataupun di dalam masjid. Ya, di pintu masjid ataupun di dalam masjid. Wasiyanatuhu 'anil busaq, demikian juga hendaknya menjaga masjid itu ya dari ludah ataupun dahak. Dari ludah ataupun dahak, wal qaza, atau berbagai macam kotoran yang secara urf itu adalah kotoran seperti sampah, ya kan? Seperti sampah ataupun kotoran-kotoran yang lain yang dianggap kotor oleh manusia. Ya, di antaranya yang paling sering buat kotor itu apa? Tai cicak, ya kan? Cicak itu kan berak dia itu. Nah, itu secara urf kan kita menganggap itu adalah kotor, walaupun itu dari kotoran dari hewan yang tidak ada darah mengalir padanya. Ya, akan tapi kita menganggap itu adalah kotor, apalagi dari hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Karena di sana kaidah dari para ulama, hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maka ada peringatan terhadap zatnya. Ya, ada peringatan terhadap zatnya. Hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Demikian juga perlu dikhawatirkan kotorannya, walaupun dia termasuk jenis hewan yang tidak mengalir darah di tubuhnya. Jelas ya, seperti apa? Cicak. Ya, maka kotorannya itu secara urf itu tidak. Kotoran cicak itu secara urfnya kita kotor atau tidak? Kotor. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Kalau kena itu Anda biarkan aja berarti kan. Ya, tapi terbukti ketika ada yang kena, biasanya langsung apa? Aduh, kan begitu ya. Ih, begitu. Bahkan kadang ada yang ingin memastikan ini tai cicak atau potongan coklat. Ceres ya kan? Itu merek Ceres itu kayaknya. Apa kita bilang itu? Hah? Meses. Nah, itulah. Taib, ya itu juga ya, termasuk yang dibersihkan. Qadha itu maknanya masuk ke dalam makna tadi ya, qadar. Itu tadi disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil masajid la tasluh li syai'in minal baul wal qadar. Qadar ini segala sesuatu yang dianggap kotor, baik itu oleh syariat ataupun urf. Karena al-urfu muhakkamah. Urf itu kadang menjadi hukum. Urf itu menjadi hukum. Iya. Makanya urf itu dari kata ma'ruf. Dari kata ma'ruf. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala memerintahkan kita untuk bermuamalah secara ma'ruf kepada istri. Ya, kepada istri. Kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang ma'ruf kepada istri. Maksudnya secara urf. Secara urf bagaimana? Karena kan setiap wilayah, setiap daerah, setiap provinsi itu beda-beda urfnya. Taib. Nah, kemudian ya, jadi demikian dari kandungan bab yang pertama tadi, bahwasanya dapat diambil pelajaran terlarangnya membuang kotoran, baik itu najis ataupun kotoran secara urf di masjid-masjid. Demikian juga ludah, dahak. Ya, ini termasuk, dan nanti ada pembahasan sendiri ya. Insyaallah ada pembahasan sendiri di bab masjid. Ya, dahak ataupun ludah itu tidak boleh dibuang di masjid, atau hal-hal yang kotor dijaga. Taib. Dan ini menjadi nilai pahala bagi siapa saja yang membersihkan masjid. Tidak harus petugas. Kita semua berlomba-lomba untuk membersihkan masjid Allah dan menjaga kebersihan masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena kekurangan ataupun kesalahan sebagian kita ketika sudah ada yang ditugaskan dalam perkara yang di dalamnya ada nilai ibadah, lalu ada petugas yang diangkat dan menganggap bahwasanya itu sudah itu tugasnya, lalu kita meninggalkan keutamaan ini. Jangan. Ya, ambil keutamaan ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ini nabi disuruh oleh Allah taala untuk tathhir masjid. Ya, untuk menjaga kebersihan masjid. Lalu bagaimana kita? Kemudian kita mengatakan, udah ada petugasnya kok. Ya, berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Ya, alhamdulillah kalau petugasnya menjadi ringan kerjaannya. Ya, dengan bantuan saudara-saudaranya, alhamdulillah.
Karena pada hakikatnya kita diperintahkan semuanya kaum muslimin untuk menjaga kebersihan masjid. Ya, baik itu kebersihan, keharumannya. Ya, keharumannya juga. Para ulama membahas tentang menjaga keharuman masjid. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang baru makan bawang, kan itu kan, man akalal basal warraus wal quras fala yakrubanna masjidana. Siapa yang baru makan bawang merah, bawang putih, bawang kuras, bawang apa? Yang gede itu, bombay, bawang bakung, nah itu kan. Maka jangan dekati masjid kami. Kenapa? Karena aroma yang ditimbulkan itu mengganggu. Fa innal malaikata ta'adza. Nanti ada pembahasannya lagi itu ya. Ya, karena malaikat akan terganggu apa yang membuat manusia terganggu. Malaikat juga akan ikut terganggu karena masjid ini tempatnya malaikat berkumpul juga. Karena mereka akan mendengarkan Al-Qur'an dan malaikat itu kalau mendengarkan Quran bukan dari jarak yang jauh, dia sampai mendekati mulut seseorang yang membaca, bahkan masuk ke dalam rongganya. Nah, kalau bau dia pergi. Nah, begitu ya. Demikian juga yang semisal bawang ini yang menimbulkan bau rokok kan begitu ya. Nah itu rokok itu kan bau, itu merokok, bau atau tidak? Bau. Makanya di masa Umar bin Khattab dia menginstruksikan kalau ingin makan bawang mendekati waktu sholat direbus dulu bawangnya. Kenapa? Karena akan mengurangi baunya. Nah, tidak apa-apa kalau udah direbus dia makan bawang tadi lalu dia sholat. Nah, ini nggak ada masalah karena yang menjadi ilah dari larangan itu adalah bau. Nah begitu juga, hilangkan dulu bau rokoknya tadi, direbus dulu rokoknya. Direbus, habis itu dikeringkan ya kan, nah, itu dibakar kayaknya sudah kurang baunya. Belum juga ya? Nah, ya jadi dijaga semuanya, aromanya, kebersihannya, ya keamanannya dari sifat-sifat buruk, dari kemaksiatan, dari kesyirikan, dari bid'ah. Kalau di sana ada masjid yang pengurus-pengurusnya nggak menjaga masjid itu dari kebidahan, dari kesyirikan, ya mereka yang tanggung nanti. Ya, pada dasarnya masjid itu dibangun kata Nabi SAW adalah untuk zikrullah, untuk tilawah Quran, untuk sholat, untuk i'tikaf, untuk ibadah, untuk majelis ilmu, untuk baca Quran, untuk ya ini kan membaca Al-Quran, membaca hadis, untuk ta'lim dan seterusnya. Taib. Kemudian kandungan bab yang berikutnya kata beliau, hadis wa Anas sharih fi tahrimil baul fil masjid. Bahwasanya hadis Anas bin Malik ini sangatlah jelas menunjukkan haramnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Ya, kita lanjut. Alhamdulillah. Nah, jadi berdasarkan hadis Anas bin Malik ini jelas tentang keharuman buang air kecil di masjid, ya. Sehingga kata beliau, walihada lam yunkiri Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sahabah. Oleh karena itu, kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari para sahabat. Walam yaqul lahum lima nahaitumul a'rabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kenapa kalian larang orang Arab itu kencing? Kan enggak begitu. Ya. Artinya ini sebenarnya perbuatan yang terlarang, mengotori masjid, mengencingi masjid. Ini sebenarnya perbuatan yang terlarang dan haram hukumnya. Yang dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya adalah perbuatan para sahabat bisa menyebabkan kemungkaran lebih besar. Jadi mengingkari kemungkaran itu tidak boleh dengan kemungkaran yang serupa, atau tidak boleh mengingkari kemungkaran itu namun memungkinkan untuk menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, sehingga membiarkan kemungkaran yang lebih ringan untuk mencegah kemungkaran yang lebih besar. Paham? Nah seperti itu. Begitulah cerdasnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini cerdas Nabi kita ini. Mungkin sepintas kita melihat, loh kok Nabi membiarkan orang kencing di masjid?
Padahal sahabat sudah mah. Namun begitulah cerdasnya Nabi kita SAW. Beliau bukan memarahi para sahabat, lalu kita simpulkan bahwasanya boleh kencing di masjid karena Nabi menegur sahabat. Ya, karena setelah itu Nabi SAW tidak mengatakan kepada para sahabat, kenapa kalian larang-larang, biarkan saja dia kencing. Enggak. Akan tetapi Nabi SAW mencegah perbuatan para sahabat karena perbuatan mereka menyebabkan kemungkaran lebih besar. Apa itu? Kencing berlari. Iya kan? Lebih baik dia kencing berdiri daripada diteriaki dia kencing berlari. Ya tidak? Karena kalau dia kencing berlari, najisnya itu lebih banyak menyebar ke tempat-tempat masjid yang lain. Sehingga dibiarkan, jangan, biarkan dia kencing berdiri, karena kemungkaran ini lebih kecil daripada dia kencing berlari. Kalau sampai dia kencing berlari, hei katanya, dibiarkannya itu kerannya itu kesana kesini, kejar-kejar kesana kemari, habis sudah, tambah repot. Nah begitu. Jadi dalam fikih mengingkari kemungkaran juga ada ilmunya. Kita harus jeli ketika ingin mengingkari sebuah kemungkaran. Makanya tidak boleh mengingkari kemungkaran itu dengan kemungkaran yang serupa atau dikhawatirkan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Enggak boleh. Ya, sehingga tidak mengapa membiarkan kemungkaran dalam rangka untuk menghindari kemungkaran yang lebih besar. Seperti itu. Baik. Nah, ya, makanya di sini bahwasanya pada asalnya perbuatan Arab Badui tadi itu haram. Itu perbuatan yang haram. Jangan kita anggap ini berarti enggak apa-apa kencing di masjid. Terbukti Nabi membiarkannya. Ya, Nabi SAW membiarkannya itu tadi karena ada sebuah pencegahan ya dari kemungkaran yang lebih besar yang bisa ditimbulkan dari perbuatan sahabat tadi. Ya. Bal amarahum bil kaffi li maslahatin rajihah. Bahkan beliau memerintahkan para sahabat untuk menahan. Tujuannya apa? Untuk maslahat yang lebih utama, yang lebih kuat. Wa huwa raf'u a'dhamil mafsadataini bihtimali aisirihima. Ya, jadi tujuan beliau sallallahu alaihi wasallam mencegah tindakan itu karena untuk sebuah maslahat yang besar, yaitu menghilangkan mafsadat yang lebih besar dengan memilih mafsadat yang lebih kecil dan lebih ringan. Bahkan di sana udah ada kaidahnya. Ya. Dalil-dalil seperti ini dijadikan kaidah oleh para ulama. Seperti istilah akhafu dararain, mengambil darurat yang paling ringan. Ya, mengambil darurat yang paling ringan. Ya, ada dua darurat ataupun dalam satu waktu kita didesak oleh beberapa pilihan tapi semuanya darurat. Semuanya berbahaya, semuanya bisa menimbulkan kerusakan, maka ambil kerusakan yang lebih kecil. Ya, jangan ambil kerusakan yang lebih besar, ambil kerusakan yang lebih kecil. Dalam kaidah juga disebutkan dalam ungkapan yang lain seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam manzumahnya, manzumah qawaidul fiqhiyah, kata beliau, fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi murtakabul adna minal mafasidi. Jika beberapa maslahat itu berdesakan dalam satu waktu, maka dahulukan maslahat yang lebih besar. Ya kan? Dahulukan maslahat yang lebih besar. Ketika kita masuk masjid, lalu ada beberapa sholat dalam satu waktu. Ada tahiyatul masjid, ada qobliyah subuh, ada sholat sunnah, ya, wudu. Nah, maka kita dahulukan yang lebih besar maslahatnya. Apa itu? Apa itu? Ayo, fikihnya nih. Yang mana itu? Tiga-tiganya. Enggak bisa lagi kita harus satu-satu kan begitu. Harus kita dahulukan yang besar maslahatnya. Apa itu? Hah? Tiga-tiganya. Enggak, ini berdesakan, sudah terdesak waktunya. Imam udah di belakang. Mana yang dilakukan? Tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Karena ketika Anda mengerjakan qobliyah subuh, Anda mendapatkan dunia dan seisinya, lalu menggugurkan tahiyatul masjid,
Ya kan? Menggugurkan tahiyatul masjid. Ya, jadi 2 udah antum menang 2 begitu ya. Paling yang terlewatkan adalah salat sunnah setelah wudunya saja. Taib. Jadi seperti itu contoh dan banyak contohnya. Nah, demikian juga apabila berdesakan beberapa mafsadat, wa didduhu tazahumul mafasidi. Ketika berdesakan beberapa mafsadat dalam satu waktu, maka murtakabul adna minal mafasidi. Enggak apa-apa dilanggar mafsadat yang paling rendah. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Biarkan dia kencing. Karena kalau tadi dilarang lebih besar mafsadatnya. Oke? Jelas ya? Nah, seperti itu. Itu kita dapati di sini bagaimana ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Masya Allah. Selesai, masuk bab berikutnya. Sudah azan? Masuk waktu sholat. Azan dulu, azan. Ini mau dilanjutkan ke 59 atau gimana? Cukup ya? Taib, ya cukup insyaallah. Intinya dalam pembahasan kita ini ya, larangan buang air kecil di pintu-pintu masjid, kemudian termasuk di dalamnya ada perintah untuk menjaga kebersihan masjid ya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Abu Daud di sana disebutkan dari Samurah, ada yang riwayatnya dari jalur Aisyah radhiyallahu anha dan dari sahabat yang lainnya. Di sana mereka mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona au kana ya'muruna an nasna'al masajida fi durina au fi diyarina wa nusliha san'ataha wa nutahhiraha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami. Ini dari beberapa sahabat, dari Aisyah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung kami. Ya, dur itu merupakan qabail seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Al-muradu bid-dur au diyar di sini fi qabail wa asyair, yaitu di ya kampung-kampung gitu ya, di wilayah-wilayah gitu ya, untuk membangun masjid. Ya, wa nuslihu san'ataha, kemudian memperbaiki yang rusak-rusaknya, bukan menghiasi ya, beda ya. Mungkin tiang yang sudah agak jabuk atau sudah ini dikembalikan seperti semula. Bahasa kita apa biasanya? Renovasi ya, renovasi. Nah, itu dia wa nuslihu san'ataha wa nutahhiruha, dan membersihkannya. Kami diperintahkan untuk membersihkan masjid. Jadi membersihkan masjid secara mutlak atau yang berkaitan dengan masjid ada pahala di sana. Maka hendaknya kita berlomba-lomba. Ya, ada pahala di sana. Apakah itu lantai masjidnya ataukah itu mungkin berkaitan dengan yang berkaitan dengan masjid, mungkin kamar mandinya, toiletnya, tempat wudunya, terasnya, atau yang masuk dalam cakupan masjid. Diperintahkan kita untuk menjaga kebersihannya karena di dalamnya ada pahala, ada ibadah kepada Allah, dan itu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka kita meneladaninya. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan demikian. Allahu a'lam. Untuk pembahasan masjid ini nanti akan datang pembahasan sendiri, tapi ini berkaitan dengan toharoh ya, artinya kita menjaga kesucian dan kebersihan masjid, terutama dari berbagai macam najis ya, dari berbagai macam najis, apakah itu najis yang berupa kencing atau tahi dan yang semisalnya, maka hendaknya kita menjaga kebersihannya. Allahu ta'ala a'lam. Ada yang bertanya? Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang bertanya. Tidak ada. Cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Demikian dulu. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.